Baiklah, saya akan membahas tentang cara melafadzkan huruf-huruf Al-Quran yang benar. Berbicara lantunan huruf-huruf Al-Quran yang benar, teorinya atau ilmunya adalah makhraj dan sifat. Makhraj adalah posisi huruf hijaiyah, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tak cukup hanya kita tahu makhraj, itu digandeng, diikuti dari beberapa sifat untuk menyempurnakan bunyi huruf tersebut. Sifat adalah bentuk suara, bentuk lisan, bentuk nafas, tekanan dan semacamnya, sehingga menghasilkan bunyi huruf yang tepat dan benar. Ada 17 makharijul hurufi 17 menurut Imam di dalam kitab Ibnul Jazari, menurut Imam Khalil bin Ahmad, guru daripada Imam Sibawayh, beliau ada 17 makhraj, 28 huruf menempati pada 17 posisi di organ lisan kita. Pertanyaannya, katanya tiap huruf menempati pada posisinya sendiri, Ustaz. Betul. Itu artinya ada beberapa yang persis menempati pada posisi yang sama. Kita selaku guru dan ustazah misalkan penting tahu ini, karena di bab lain ada kaidah yang mengatakan apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifatnya, maka dihukum idgham mutajanisain. Contoh ahad tu harus dibaca ahadtum. Itu oleh karena makhraj terbatas hanya 17. Baiklah, kami akan mencoba secara berurutan. Makhraj yang pertama, atau langsung kita mulai pada makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua adalah posisi huruf yang kedua adalah huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu menempati pada aqsal halqi, di pangkal tenggorokan. Letakkan dua huruf di posisi itu, kemudian masing-masing berikan 5 sifat. Tahan nafasnya ketika mengucapkan huruf hamzah yang disebut dengan jahar. Tahan suaranya ketika mengucapkan huruf hamzah yang disebut dengan syiddah. Kemudian sifat yang ketiga adalah istifal, infitah, ismat. Praktis kita di saat melafadzkan hamzah dibuka lisannya. A, I, U, ba. Ini sudah mewakili Al-Quran sudah kira-kira. A, I, U, ba. Perhatikan ketika sukun tidak boleh lepas nafasnya. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minun. Kita kan sering mendengar ada yang baca ada yu, tidak boleh, itu lemah. Iya, tidak boleh. Itu sifat syiddahnya yang lepas. Harus tahan nafas dan suaranya bahkan. Jadi semacam putus begitu. Itulah hamzah punya. Berbeda dengan ha. Nah, sekalian kita jelaskannya. Ya. Karena dua huruf ini persis posisinya. Kemudian pertanyaan yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Ha nafasnya lepas, yang disebut dengan hamz. Ha suaranya lepas, yang disebut dengan rikhwah. Ini rupanya kontradiksi nih. Berbalik, berkebalikan, sifat kebalikan dari hamzah. Lisannya sama, infitah, istifal, ismat. Persis bentuk lisannya dibuka, sama dengan mengucapkan hamzah. Cuma bedanya nafasnya. Belum apa-apa sudah lepas nafasnya. Ha, itulah ha. Ha. Tidak ada nahan, jangan i, nanti kena hamzah nanti. Itu bedanya di situ. Dan ini harus tahqiq, kita ikhtiar begitu. Terutama para asatidz, ustazat, guru-guru fikih, berikan pada murid yang fasih hamzah dan ha-nya. Kita lagi membahas hamzah dan ha. Misalkan hamzah fathah ha, hi, ada mim, him. Kita sering dengar kan berubah hem, kan? Hu, kasih mim jadi hum. Itulah Quran. Bah, alaih, lepas. Beda dengan hamzah tadi. Ha sukun. Alaih.
ha hi hu bang ha. Pak Ustadz, ini ada hampir kemiripan Pak Ustadz kan, ketika melafalkan tadi Pak Ustadz hamzah dan ha ini Pak Ustadz. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini Pak Ustadz, keluarnya hamzah dengan ha itu di mana nih Pak Ustadz? Iya. Betul. Itu posisi persis sama di pangkal tenggorokan, di tempat tumbuhnya tenggorokan itu disebut dengan aqsal halqi. Bahkan ada mengatakan ini huruf sodriyah, huruf dada, karena memang ada sentuhan ke dada. Ha yang sempurna ada menggema di dada. Hamzah juga begitu, cuma karena kita belum paham tentang teori ini, akhirnya hamzahnya didangkal-dangkalkan. A, I, U, salah. A, I, sama. Persisnya. Bedanya sifat tadi, sifat. Tahan nafas, tahan suara ketika hamzah. A, I, U, ba. Kalau ha, sebaliknya. Ha, hi, hu, ba. Huhan hanihan minal muhni mahihan haniha. Ini yang hamzah gitu, ha gitu Ustaz ya. Coba saya praktekkan ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum hum. Enggak boleh hum. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Hamzahnya kuat sekali nahan. Dan itulah